wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlebih kita sampaikan kepada nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Kita sudah sebutkan pekan lalu, yaitu ada 8 hal atau 8 ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas. Yang pertama dan kedua adalah salat dan puasa. Kita sudah sebutkan dalilnya pekan lalu. Kita lanjut yang ketiga dan seterusnya. Kita baca dulu kitabnya. Silakan dibaca. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa ihtujja lil qira'ati biqawlihi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wala al-haidu syai'an minal Qur'ani. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi lakinnahu dha'ifun. Qalahu fi syarhil muhadzab. Wa ihtujja limassil mushafi biqawlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun. Rawahu ad-Daraqutni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wa idza hurima massuhu fa hamluhu aula illa an yakuna fi amti'atin wa lam yuqsad hamluhu bi khususihi fa in furida annahu al-maqsudu hurima jazama bihi ar-Rafi'i. Baik. Kita mulai yang pertama dulu. Wa qiraatul Qur'an wa massul mushaf wa hamluhu. Yang ketiga yang tidak boleh adalah membaca Al-Qur'an, kemudian menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Membaca Al-Qur'an, wa massul mushaf wa hamluhu. Nah. Dalilnya tentang membaca Al-Quran, tidak dibolehkannya membaca Al-Quran bagi orang haid dan nifas atau wanita haid dan nifas berdasarkan disebutkan di sini dalilnya la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca orang yang junub atau wanita haid sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, akan tapi dikasih stressing, lakinnahu dha'if. Qalahu fi syarhil muhadzab. Qala fi syarhil muhadzab. Jadi menurut Imam An-Nawawi dalam Syarh Muhadzab hadisnya dha'if. Kita lihat ta'liqnya di bawah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Daraqutni wal Khatib fi Tarikh Baghdad wa Ibnu Adi fil Kamil wal Baihaqi an Ibnu Umar wa qala fi Talkhisil Khabir fi isnadi Ismail bin Iyash wa riwayatuhu anil Hijaziyyin dha'ifatun wa hadha minha wa qala al-Baihaqi hadha al-atharu laysa bil qawi wa sahha an Umar annahu kana yakrahu an yaqra al-Qur'ana wa huwa junub wa saqahu anhu fil khilafiyat bi isnadin sahih. Jadi takhrijnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Daraqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad
dan juga Imam Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil, wal Baihaqi dari Ibni Umar, ya. Dan disebutkan dalam Talkhisul Khabir, dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ismail bin Iyash. Riwayatnya dari Al-Hijaziyin, ya, dari para ulama Hijaz, adalah dhaifah, ya, lemah. Wa hadza minha, dan ini salah satunya, ya. Jadi riwayat ini salah satunya dari Ismail bin Iyash dari Ahlul Hijaz, ya. Disebutkan Talkhisul Khabir bahwa ini adalah salah satu dari yang lemah tersebut, ya. Dan berkata Imam Al-Baihaqi yang juga meriwayatkan riwayat ini, jadi Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya, namun beliau memberikan komentar, hadzal atharu laisa bil qawi, ya. Athar ini tidak kuat, ya. Athar ini tidak kuat. Dan telah sahih dari Umar annahu kana yakrah an yaqra al-Qur'ana wa huwa junub, bahwa Umar bin Khattab dia tidak menyukai, ya, membaca Al-Quran dalam keadaan junub, ya, ini junub, ya, ya, kalau dalam itu haid, ya. Wasaqahu anhu fil khilafiyat bi isnadin sahih, dan disebutkan dari Umar bin Khattab dalam kitab Al-Khilafiyat dengan sanad yang sahih. Jadi yang sanad yang sahih adalah apa? Yang sahih itu adalah Umar merasa tidak pantas atau makruh, yakrah membaca Al-Quran ketika junub. Ini syaratnya sahih dari Umar bin Khattab. Namun hadis yang menyatakan sebutnya seperti yang tadi, riwayatnya adalah lemah karena di dalamnya ada Ismail bin Iyash, yang disebutkan oleh para ulama bahwa riwayat dia dari Ahlul Hijaz adalah lemah. Salah satunya hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, yaitu tentang apa? Tentang membaca, ya, membaca Al-Quran bagi wanita haid dan orang yang junub, ya. Walaupun sebagian para ulama membedakan antara wanita haid dan orang junub, ya. Kalau wanita haid, itu. Kalau orang yang junub, maka ada yang mengatakan memang tidak boleh, ya. Ini yang pertama tentang membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya, membaca Al-Quran bagi wanita haid hukumnya khilaf, ya, diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan, ya. Tapi dalam mazhab yang lain dibolehkan. Kenapa? Karena riwayat hadisnya lemah, dan itu kelemahannya diakui oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab dan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi adalah seorang Syafi'i, ya, beliau juga bermadzhab Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, ya, tapi beliau tetap mengatakan athar ini laisa bil qawi, ya, athar ini tidak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang masul mushaf, ya, menyentuh mushaf. Nah, kalau menyentuh mushaf dalilnya kuat. Pertama ayat Al-Quran, ya. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Orang yang suci maksudnya adalah orang suci dari hadas, ya. Sedangkan orang junub, orang haid, nifas, ya, itu semua orang berhadas, hadas besar bahkan, ya. Hadas kecil saja tidak boleh menyentuh mushaf, ya, apalagi hadas besar, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i menyentuh mushaf tidak dibolehkan bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, bagi orang yang junub disepakati, ya. Bagi orang yang hadas kecil diperselisihkan, ya. Jadi dalilnya kuat kalau tentang menyentuh, ya. Kalau tadi membaca, ya, karena bisa orang membaca tanpa menyentuh,
Misalnya kita suruh orang lain, bukakan saya surat ini, saya mau baca, kan bisa, atau dengan berlapis, atau dengan dibuka dengan pulpen misalnya, tidak disentuh, dibuka dengan pulpen. Sehingga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau menyentuh, maka hadisnya atau dalilnya kuat. Pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya suci ini suci dari hadas. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam ta'liqnya, warada min hadithi Amr bin Hazm wa Hakim bin Hizam wa Ibn Umar wa Uthman ibn Abil As, fa amma hadith Ibn Umar fa rawahu Ad-Daruqutni wa anhu Al-Baihaqi wa qala fi Talkhis Al-Khabir isnaduhu la ba'sa bihi. Isnaduhu la ba'sa bihi wanzur tamama takhriji fi Talkhis Al-Khabir. Jadi isnadnya la ba'sa bihi, artinya isnadnya boleh digunakan atau hadisnya boleh digunakan, sehingga para ulama mengatakan bahwa menyentuh mushaf bagi wanita yang haid itu tidak dibolehkan. Kalau membawanya bagaimana? Di sini sebutkan wa idza haruma masuhu fahamluhu aula. Jadi dikiaskan, membawa mushaf dikiaskan dengan menyentuh mushaf, dengan kias aula. Karena orang membawa pasti menyentuh. Orang membawa pasti menyentuh. Maka membawa Al-Quran, membawa dengan tangan maksudnya ini membawa dengan tangan, mushaf itu disentuh seperti ini, dibawa begitu. Illa an yakuna fi amti'ah. Kecuali kalau Al-Qurannya di dalam bagian dari barang-barang. Misalnya Al-Quran disimpan di dalam koper pakaian, gitu ya. Bagaimana caranya masuk dalam koper pakaian Al-Quran? Ya bisa saja dengan suruh orang lain. Misalnya kita mau berangkat, wanita haid mau berangkat safar, dia bilang sama anaknya atau suaminya, masukkan saya punya mushaf di tas, misalnya di tas yang dibembeng atau tas yang digantung, tas perempuan, fi amti'ah, maka itu dibenarkan. Walam yaqsud hamluhu walam yaqsid hamlahu bi khususihi. Karena dan dia tidak bermaksud membawa Al-Quran saja. Fa in furida annahu al-maqsud haruma jazama bih rafi'. Jadi kalau membawa Al-Quran di dalam tas dan di tas itu ada banyak barang lain, seperti tas perempuan karena di situ ada HP, ada dompet, ada parfum, ada apa lagi? Ada alat-alat kosmetik dalam tasnya, mushafnya dimasukin situ. Maka itu berarti dia tidak bermaksud hanya membawa Al-Quran. Tapi kalau Imam Ar-Rafi mengatakan kalau dia hanya membawa Al-Quran dalam tas tersebut, maka haram. Hukumnya juga haram. Disebutkan oleh Imam Ar-Rafi. Dia kasih masuk di tasnya, tapi tasnya kosong, tidak ada benda lain. Isinya cuma mushaf itu. Berarti dia ingin membawa mushafnya secara khusus, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau dia membawa mushaf dalam tas, kemudian di tasnya ada buku misalnya. Misalnya kalau akhwat pergi kuliah misalnya kan, di tasnya tentu ada buku, ada kitab, ada pulpen, ada apa semua. Kemudian dia dimasukkan juga ke dalamnya mushaf. Dengan cara apa? Minta tolong pada orang lain, pada temannya atau pada siapa. Minta tolong masukkan saya punya mushaf.
Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau tas itu isinya hanya mushaf itu saja, ya, tidak ada barang lain, tidak ada buku, tidak ada apa-apa, maka kata Imam Ar-Rafi'i tidak dibolehkan. Ya, karena itu dia bermaksud membawa Al-Quran tersebut. Nah, ini tentang membawanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, silakan dibaca. Lanjut. Bismillah. Qala wa dukhulul masjidi wa dukhuluhal masjida in hasala ma'ahu julusun aw lubthun walau qa'imatan aw taraddadat hurima 'alayha dhalik li'anna al-junuba yuhramu 'alayhi dhalik wa la shakka anna hadathaha ashaddu min al-janabah wa in dakhalat marratan fasahih al-jawaz kal junubi wa mahallul khilafi idza aminat تلويث المسجد بأن تلجمت واستثفرت فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف قال الرافعي وغيره وليس هذا من خاصية الحيض بل من به سلسل البول أو به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث ليس له العبور ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه ثم ليدخل وهذا الدلك واجب يحرم تركه. Nah, yang ke berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, yang ke-6. Dukhulul masjid, masuk masjid. Apa hukumnya wanita haid dan nifas masuk masjid? Ya. Disebutkan masuk masjid bagi wanita haid ada beberapa kondisi. Ya, masing-masing kondisi punya hukum tersendiri. Pertama, masuknya ke masjid apabila hasala ma'ahu julusun aw lubthun walau qa'imatan aw taraddadat. Ya, apabila dia masuk masjid itu dan di dalam masjid itu dia duduk atau lubthun. Lubthun hanya tinggal. Ya, kalau tadi duduk. Kalau tinggal walau qa'imatan. Dia masuk kemudian berdiri di situ. Dia tidak duduk tapi berdiri. Ya. Au taraddadat. Taraddadatnya bolak-balik. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi ini 3 hal, ya. Pertama, dia masuk masjid kemudian duduk. Yang kedua, dia masuk masjid tidak duduk, cuma berdiri saja. Yang ketiga, dia masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini 3 hal. Apa hukumnya? Haruma 'alaiha dzalik. Ya. Diharamkan untuknya hal tersebut. Kondisi yang pertama. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum marda aw ala junubin Al-Quran surah apa itu? Illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya. An-Nisa atau Al-Maidah? An-Nisa. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wa la junuban illa abiri sabilin. Nah, wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya. Jangan mendekati masjid. Nah, jangan mendekati salat
Nah, sholat di situ di masjid. Ya, sholat di masjid maksud. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasil. Dan orang yang junub tidak boleh mendekat kecuali abir sabil. Artinya tidak boleh masuk kecuali lewat. Bagaimana caranya lewat? Lewat saja. Misalnya rumah sebelah sana, dia tinggal sebelah sana. Nah, kamar mandi sebelah sana. Dan tidak ada jalan lain kecuali masjid. Ya, kalau ini kan banyak jalan. Ya. Ya, kalau di tempat yang sempit misalnya, masjidnya kecil. Masjid kecil di tempat sempit, dikelilingi rumah-rumah orang atau kos-kosan misalnya. Ya. Untuk pergi ke kamar mandi, mau pergi mandi, ya, satu-satunya jalan lewat masjid. Maka dia boleh abiri sabilin. Nah, itu untuk orang junub. Nah, sedangkan ini haid, bagaimana caranya? Ya, di sini sebutkan dia punya cara mendalilkan. Li'annal junuba yahrumu alaihi dzalik. Wala syakka anna hadatsaha asyaddu minal janabah. Ya. Sedangkan karena orang junub tidak boleh melakukan itu yang tadi itu. Masuk masjid, duduk atau berdiri atau taraddud. Orang junub tidak boleh melakukannya. Ya. Berarti orang haid berarti tidak boleh juga. Kenapa? Karena hadatsnya haid lebih asyad dari hadatsnya junub. Karena hadatsnya haid itu kan lama waktunya, ya, paling tidak 7 hari. Sedangkan junub itu kan ya paling, ya ketika junub saja habis itu selesai sudah. Ya. Jadi asyad. Nah, jadi karena orang junub saja tidak boleh masuk ke masjid, berarti orang, apalagi orang haid dan nifas. Nah, ini kondisi yang pertama. Nah, jadi kondisi yang pertama, dia masuk masjid, kemudian dia duduk atau berdiri atau taraddud. Kondisi yang kedua, wa in dakhalat marratan fas-sahihu al-jawazu kal junubi. Kondisi yang kedua, kalau dia masuk hanya sekedar lewat, maka yang sahih hukumnya boleh. Seperti orang junub, illa abiri sabilin. Ya, kalau hanya lewat saja, wanita haid lewat saja di masjid. Ya, tidak ada jalannya kecuali lewat di masjid. Ya. Maka dia boleh lewat di situ, seperti orang junub. Baik. Kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga. Wa mahallul khilaf idza aminat talwithal masjid. Ya. Dan titik perselisihan para ulama adalah apabila wanita yang haid tersebut aminat talwithal masjid bi an talajjamat wastaghfarat. Ya. Apabila dia merasa aman tidak mengotori masjid. Seperti kalau dia menggunakan pembalut. Ya. Atau dia menyumbat tempat keluarnya, tempat keluar haidnya. Pintu keluarnya disumbat pakai kain misalnya kan, atau sekarang pakai pembalut, otomatis darahnya tidak akan menetes. Berarti kalau tidak menetes berarti tidak mengotori masjid. Nah, ini dikatakan titik khilafnya para ulama. Apakah boleh perempuan masuk masjid ketika haid tetapi dia pakai pembalut?
ya, atau pakai sesuatu yang menghalangi darahnya dari menetes di masjid, atau dia merasa aman, tidak khawatir darahnya menetes di masjid. Nah, itu disebutkan ada khilaf. Ya. Kalau ada khilaf, berarti sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Fa in khafat at-talwitha haruma bila khilaf. Tapi kalau dia merasa khawatir bisa mengotori masjid, maka secara tidak khilaf, ittifaq, maka itu tidak boleh. Ini kondisi yang ketiga, ya. Masuk masjid dengan catatan dia merasa aman tidak mengotori masjid karena dia pakai pembalut, maka hukumnya khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Sedangkan kalau dia merasa khawatir bisa mengotori masjid dengan darahnya, ya, misalnya karena darahnya banyak, pembalut pun tembus, ya, maka ini secara sepakat tidak dibolehkan. Berkata Imam Ar-Rafi dan yang lainnya, walaysa hadza min khasiyatil khayt bal min man bihi salasul baul au bihi jarahatun nadhahah. Ya. Ini bukan khusus untuk wanita haid. Apa yang dikatakan bukan? Artinya yang dikatakan bukan khusus ini adalah kalau orang merasa khawatir mengotori masjid dengan kotorannya, baik dengan haid atau dengan kencing. Jadi itu kata Imam Rafi bukan merupakan kekhususan wanita haid, ya. Tapi semua orang yang khawatir mengotori masjid dengan hadatnya, baik hadas besar ataupun hadas kecil, ya, maka itu tidak dibolehkan masuk masjid, ya. Seperti man bihi salsalul baul atau salasul baul, ya. Seperti orang yang menderita penyakit salsal al baul. Apa itu salsal baul? Kencing menetes. Ya. Kencing menetes. Atau orang yang punya jarrahatun nadhahah, ya. Luka yang darahnya merembes terus, ya. Darahnya terus merembes, ya. Wa yakhsha min mururihi at-talwith laisa lahu al-ubur. Bagi orang yang punya uzur seperti ini, ketika mereka khawatir untuk mengotori masjid, maka dia tidak boleh lewat, ya. Jadi kata Imam Rafi, lewat pun tidak boleh bagi orang yang punya penyakit seperti itu dan dia khawatir, ya, dan dia khawatir bisa mengotori masjid, maka dia tidak boleh lewat, ya, dia cari jalan lain, ya. Ini bagi yang khawatir. Tapi bagi yang tidak khawatir tadi itu, ya, bagi yang tidak khawatir masuk dalam kategori khilaf. Baik. Walau kana na'lud dakhili mutanajjisan wa yatanajjasu minhul masjid li rutubatin najasati falyudallikhu thumma liyadkhul wa hadha dalku wajibun yahrumu tarkuhu. Nah, ini beliau agak bergeser ke tempat lain, ya. Jadi beliau memberikan gambaran dengan orang yang di sendalnya ada najis, ya, dan dia mau masuk masjid. Nah, tadi kan berbicara tentang hadas. Ini beliau
berikan gambaran dengan orang yang punya najis di sendalnya, ya, untuk mendekatkan pemahaman. Karena orang haid itu kan darahnya najis, ya kan? Nah, ya, begitu juga orang nifas, darahnya juga najis. Begitu juga orang yang salasul baul, kencingnya juga najis. Ya. Nah, itu gambarannya kata beliau mirip-mirip seperti orang yang pakai sendal, ya, tapi di telapak sendalnya itu ada najis. Ya. Dan ketika dia masuk masjid, masjidnya menjadi ikut najis, lirutubatin najasah, ya, karena najisnya itu. Maka bagaimana caranya? Falyudallikhu, hendaklah najisnya digosok-gosokkan supaya hilang, ya, digosok-gosokkan. Kemudian dia boleh masuk pakai apa? Pakai sandal itu. Masuk masjid pakai sandal, ya. Boleh masuk masjid pakai sandal, boleh, dengan catatan sandalnya apa? Sandalnya apa namanya? Suci, ya. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram itu ada orang masuk masjid pakai sepatu. Tapi jangan melakukannya di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia bisa dipukul orang. Ya. Nah, kalau di kita maka sandal harus di batas suci. Ya. Tidak boleh lewat dari batas suci. Karena khawatir apa? Khawatir dari najis. Ya, kita injak kemana-mana pakai sendal, kemana-mana kita injak najis, ya, maka tidak dimasukkan. Ya, tapi kalau sendalnya memang suci, ya, dan tidak dipakai untuk pergi kemana-mana menginjak najis dan sebagainya, maka sebenarnya tidak apa-apa. Nah, wa hadzal dalku wajibun yahrumu tarkuhu. Jadi menggosok-gosokkan sendal ketika ada najisnya itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan atau haram ditinggalkan. Nah, ini gambaran hukum masuk masjid bagi wanita yang haid dan nifas. Lanjut yang ke-7. Bismillah. Qala wa tawaf liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha wa qad hadat fil hajj if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil baiti hatta tadhhuri wa qad ittafaqa al-ahimmatu al-arba'atu ala man'iha minhu li hadha al-hadith wa natabarra'u bi ziyadati mahalliha al-hajj wa hiya anna al-haidha إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ولم يجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها وقالت الحنفية يصح طوافها ويلزمها بدنة ولا يصح سعيها بعده ولكنه يجبر بشاة وقال المغيرة من أصحاب مالك لا تشترط الطهارة بل هي سنة فإن طاف محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة. Baik. Yang ke-7 tawaf. Ya. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau qad hadat fil haji, ya. Beliau haid ketika haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika haji beliau haid. Ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Apa sabda Nabi? Beliau mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakan semua rukun-rukun haji sebagaimana orang yang berhaji.
ya. Akan tetapi jangan tawaf di rumah Allah sampai kamu suci. Jadi wukuf di Arafah boleh, ya. Sa'i antara Safa dan Marwah boleh, ya. Yang tidak boleh hanya tawaf, ya. Karena haji itu kan rukunnya apa? Rukunnya adalah, yang rukun yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Jadi kalau habis tawaf, sa'i, kalau sholat tentu tidak boleh kan? Habis tawaf kan orang sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tentu sholat tidak bisa. Kemudian sa'i, kemudian pergi ke Mina, kemudian tarwiyah, kemudian pergi wukuf di Arafah, kemudian menginap di Musdalifah, kemudian besoknya ke Mina lempar jamrah, ya, memotong hewan kurban dan sebagainya. Itu semua boleh dilakukan, kata Rasulullah SAW, kecuali tawaf. Ya, tawaf nanti kamu kerjakan ketika kamu sudah suci. Nah, ini berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa wanita haid tidak boleh tawaf. Hadis riwayat Asy-Syaikhan, lafadznya lafadz Imam Bukhari, dan telah sepakat 4 imam, ya, wa qad ittafaqa al-a'immatul arba'ah ala man'iha minhu. Ya. Dan sepakat imam yang 4. Imam 4 berarti siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, untuk melarang mereka atau wanita haid dari tawaf di Ka'bah. Lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Wa natabarra'u bi ziyadati mahallihal hajj. Wa hiya annal haidha idza khalafat wa tafat tawaf ar-rukni lam yasih tawafuha. Ya. Bahwa orang haid apabila dia khalafat, ya, menyelisihi, ya, wa tafat tawaf ar-rukni, menyelisih apa? Menyelisih hadis ini maksudnya, ya. Dan dia tawaf rukun, tawaf rukun haji, tawaf rukun, lam yasih tawafuha, maka tawafnya tidak sah. Ya, jadi kalau wanita haid itu memaksa untuk tawaf karena dia dia berkeyakinan ini tawaf rukun, ini tidak bisa ditinggalkan, ya, maka dia tawaf, berarti dia menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih hadis tadi, maka tawafnya tidak sah. Ya, tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tawaf dalam keadaan haid. Sedangkan orang haid dilarang untuk tawaf. Dan ketika dia tawaf, dia yujbar bidamin inda ghairil hanafiyah wa tabqa ala ihramiha. Kalau dia tetap tawaf, dalam pendapat selain Hanafiyah, pekerjaannya itu atau perbuatannya itu yujbar bidamin. Apa yang yujbar bidamin? Dia harus menjabar. Menjabar itu mengganti dengan memotong hewan dam, ya, memotong seekor kambing. Dan dia tetap berada dalam ihramnya. Paham ya? Dia tetap ihram. Artinya ihramnya tetap berlaku. Karena orang ihram kan dari miqat. Ya, dari miqat. Maka ketika dia sampai situ dia haid, kemudian dia tetap tawaf, dia harus menyembelih hewan dam. Ya. Dam ini darah. Darah itu menyembelih maksudnya.
Ya. Wa qalat Hanafiyah, itu tadi ghairul Hanafiyah, jadi mazhab yang tiga. Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, mengatakan bahwa tawafnya tidak sah dan dia harus dijabar dengan dam. Ya. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, yasihhu tawafuha wa yalzamuha badanah. Ya. Tetap sahih tawafnya dan dia lazim untuk badanah. Apa itu badanah? Seekor kambing. Ya, badanah itu juga dam artinya. Ya. Tetap menyembelih. Jadi dalam mazhab Hanafi dia tetap menyembelih tetapi tawafnya sah. Ya. Dalam mazhab yang lain tetap menyembelih tapi tawafnya tidak sah. Nah, itu perbedaannya antara sah dan tidak sah. Kalau Hanafiyah mengatakan tawafnya sah karena itu tawaf rukun. Ya, kalau dia tawaf rukun maka tawafnya sah. Ya, tapi tetap menyembelih juga. Ya. Wala yasihhu sa'yuha ba'dahu lakinnahu yujbaru bisyatin. Ya. Dan tidak sahih kalau dia mengerjakan sa'i setelah itu. Jadi kalau dia sudah tawaf rukun menyembelih hewan tidak boleh sa'i. Sa'inya diganti dengan kambing, dengan syah. Jadi berapa yang dia potong kambing? 2, ya kan? Yang satu untuk tawaf, yang satu untuk sa'i. Ya. Jadi menyembelih kambing ketika haji itu bukan cuma 1. Ya. Yang wajib 1, yaitu ketika tanggal 10 Zulhijjah itu. Tapi ada perkara-perkara dalam haji yang ketika kita mengerjakannya maka kita harus menyembelih badanah, menyembelih dam. Ya, contohnya ini tadi. Ketika wanita haid tetap tawaf untuk melaksanakan tawaf rukun. Kemudian dia sa'i setelah itu. Ya. Maka dia menyembelih hewan badanah. Dan berkata Al-Mughirah Ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi Abu Hashim Al-Madani faqihu ahli Madinah ba'da Malik. Ya. Arada alaihi Rashid qada al-Madinah famtana. Ya. Wathaqa Ibnu Ma'in wa ghairuh wa qala Abu Dawud dhaiful hadis. Mata sanata 86 wa mi'ah Mizanul I'tidal. Ya. Berkata Imam Al-Mughirah, Mughirah dari kalangan muridnya Imam Malik. Nah, ini unik ini. Namanya Imam Mughirah bin Abdurrahman Al-Makhzumi Abu Hashim. Beliau adalah seorang ahli fiqih dari penduduk Madinah setelah Imam Malik. Ya. Beliau pernah ditawari untuk menjadi qadhi oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, tapi beliau tidak menerimanya. Difiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan yang lain, tetapi Imam Abu Dawud mengatakan dhaiful hadis. Ya, jadi ikhtalafal ulama fil Mughirah. Ya, padahal imam muridnya Imam Malik. Ya. Tapi ini penilaian para ulama tuh. Abu Dawud mengatakan dhaif hadisnya. Tapi Imam Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Ya, wallahu taala alam. Apa katanya? La tushtaratut taharatu bal hiya sunnah. Nah, beliau mengatakan pendapatnya bahwa ketika tawaf tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan suci ketika tawaf. Ya. Karena tawaf kan bukan sholat, yang tidak sama dengan sholat. Ya, walaupun disebutkan dalam hadis Nabi bahwa tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Ya. Bedanya
Kalau sholat tidak boleh bicara, tawaf boleh bicara. Ya, tapi Al-Mughirah mengatakan bahwa kalau tawaf itu tidak disyaratkan taharah, bal hiya sunnah. Ya. Tapi taharah itu menurut beliau hukumnya sunnah ketika tawaf. Fa in tafa muhditsan fa alaihi syatun. Wa in tafa junuban fa alaihi badanah. Apabila dia tawaf dalam keadaan muhdits, maka tawafnya sah, tapi dia tetap memotong seekor kambing. Ya. Muhditsan ini berarti berhadas maksudnya. Dia tawaf dalam keadaan berhadas. Ya. Dan ketika dia tawaf dalam keadaan junub, fa alaihi badanah. Apa bedanya syah sama badanah sih? Badanah Unta, syah kambing. Iya. Jadi yang tadi tawaf wa yalzamu badanah unta. Dalam pendapat Imam Hanafi bahwa tawafnya sahih, wanita haid tawafnya sahih, tapi wajib menyembelih seekor unta, bukan kambing ya. Ya, karena badanah itu unta. Nah, sama seperti ini. Orang yang tawaf keadaan muhdits, tawafnya sahih, tetapi dia harus memotong seekor kambing. Ya. Tapi kalau dia tawaf dalam keadaan junub, maka potongnya seekor unta. Ya. Daripada potong seekor unta, mandi saja. Lebih mandi dulu baru tahu, ya. Nah, ini hukum tawaf bagi wanita yang haid. Ya. Jadi dalam hadis tidak dibenarkan untuk tawaf. Ya. Jadi 7 hal kita sudah sebutkan, yaitu pertama salat, puasa, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, kemudian masuk masjid, tawaf. Ya. Ini hal-hal yang tidak dibolehkan bagi wanita haid dan nifas. Ya. Yang terakhir, sudah isya. Ya, yang terakhir wal wat'u wal istimta'u fima bainas surrati war rukbah. Sudah adzan ya? Kita adzan dulu atau kita cukupkan dulu sampai sini? Nanti kita sebutkan yang terakhir pekan depan. Ya. Baik, karena ini pelajaran terakhir insyaallah. Kita baca pekan depan untuk yang terakhir. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.